Halo guys, kembali di channel Yenda. Di video kali ini saya akan ngabulin requestan dari alam gaib yang meminta ngerangkumin alur cerita film berjudul Shadow. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradari oleh Zhang Yimou dan diproduksi oleh Tencent Pictures. Film ini juga dibintangi oleh Deng Chao, Sun Li, Zheng Kai, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang komandan perang yang berusaha untuk merebut kota kelahirannya dari kerajaan musuh. Gimana kisah selanjutnya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Dikisahkan bahwa ribuan tahun yang lalu, raja dan bangsawan Cina sering sekali menghadapi perang untuk perebutan kekuasaan. Setiap raja dan bangsawan yang kalah dalam peperangan akan merasakan ketakutan yang luar biasa karena hidup mereka diincar oleh musuh-musuh mereka sendiri. Maka dari itu, raja dan bangsawan Cina diam-diam menggunakan pengganti yang dikenal sebagai shadow atau bayangan. Bayangan itu sendiri adalah orang yang sangat mirip dengan raja ataupun bangsawan. Ia bertugas menggantikan posisi mereka dan harus jago bela diri, serta siap mati untuk membuktikan kesetiaannya. Dan film ini adalah film yang menceritakan salah satu bayangan tersebut. Cerita dimulai saat Komandan Ziyu dari kerajaan Pai kalah dalam duel melawan Raja Yang Chang dari kerajaan Nan. Kekalahan itu membuat salah satu kota kerajaan Pai bernama Jing diambil alih oleh kerajaan Nan. Bertahun-tahun kemudian, seorang penasehat bernama Liu Yan mendatangi kerajaan Pai untuk melaporkan ke Raja Pai bahwa hari kemarin Komandan Ziyu pergi ke kota Jing. Belum diketahui alasan Ziyu pergi ke sana, apakah untuk COD HP bekas atau berjualan pentol. Raja lalu memerintahkan Liu Yan menjemput Komandan Ziyu ke sini. Selagi menunggu komandan datang, istri komandan bernama Xiao Ai dan adik Raja Pai bernama Qing Ping melemparkan dadu Tai Chi ke papan berbentuk yin yang. Permainan ini bukan sembarang mainan, melainkan dadu penentu nasib kerajaan. Ai menyebut bahwa dadu yang ia lempar menggambarkan peperangan di hari ke-7 hujan, dan peperangan itu dimenangkan oleh seorang pria teladan. Beberapa saat kemudian, Komandan Ziyu datang menghadapi Raja Pai. Raja Pai meminta Ziyu menjelaskan alasannya mendatangi kota Jing. Komandan Ziyu lalu menjawab bahwa kedatangannya ke sana yaitu untuk menantang Komandan Yang Chang berduel sekali lagi guna memperebutkan kembali kota Jing. Namun Raja Pai malah takut atas tindakan Ziyu, karena itu bisa memicu perang serta menghancurkan perdamaian antara kerajaan Pai dan Nan. Ziyu kemudian mengungkapkan kalau dirinya siap dihukum penggal karena tidak mematuhi perintah raja, tapi raja menolaknya. Iya benar. Raja Pai lalu meminta Ziyu memainkan musik kecapi bersama istrinya. Saat keduanya hendak memainkan musiknya, Ai memberitahu raja bahwa dirinya tidak ingin melakukannya karena ia sudah bersumpah untuk tidak memainkan musik sebelum kota Jing direbut kembali. Sayangnya, Raja Pai tetap ngotot meminta mereka bermain musik, yang pada akhirnya ia pun terpaksa harus memetik kecapinya. Di saat memetik-metik kecapi, Ai tiba-tiba mengeluarkan belati untuk menikam tubuhnya sendiri, tetapi hal itu berhasil dihentikan oleh Ziyu. Ziyu lalu memotong rambutnya sebagai tanda kesalahan istrinya kepada raja. Setelah Komandan Ziyu dan istrinya pergi, penasihat Liu Yan memberikan saran kepada Raja Pai, di mana ia menyarankan raja untuk menikahkan adiknya yaitu Putri Qing Ping dengan anak Raja Yang yaitu Yang Ping. Dengan begitu, ikatan perdamaian antara dua kerajaan akan tetap terjalin. Raja akhirnya menerima saran dari Liu Yan dan memintanya untuk memberi pesan ini kepada Yang Chang. Malam harinya, Ai diam-diam memasuki ruangan rahasia yang mengarah ke sebuah goa.
di mana di situ ada Komandan Ziyu sedang membuat luka bersama Komandan Ziyu yang asli. Ternyata Komandan Ziyu yang terlihat muda adalah bayangan Ziyu yang tua. Ziyu muda memiliki nama asli yaitu Jing Zhao. Jadi bertahun-tahun yang lalu sebelum Ziyu kalah duel dengan Yang, ia merekrut Jing Zhao dari kota Jing untuk menjadikannya sebagai The Shadow. Dan setelah Ziyu kalah duel dengan Yang, ia bersembunyi di goa ini tanpa ada yang tahu selain Ai dan Jing. Sedangkan Jing itu sendiri menggantikan peran Ziyu sebagai komandan kerajaan. Alasan Ziyu membuat luka di dada Jing yaitu agar Jing memiliki luka yang sama dengan dirinya, di mana luka itu merupakan sebatan dari senjata Komandan Yang. Setelah membuat luka dadakan, Jing dan Ai kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun karena mereka bukan pasangan asli, Jing pun semingkir dan memilih tidur di lantai. Keesokan harinya, Raja Pai mengadakan rapat penting untuk menindaklanjuti tindakan Komandan Ziyu yang sudah menantang duel dengan Yang. Di dalam rapat itu, Raja memerintahkan Ziyu untuk membatalkan perduelannya dengan Yang. Tetapi Ziyu menolak karena perduelan ini tentang memperebutkan kota Jing kembali. Ziyu menganggap kalau Raja Pai pengecut dan ia memilih memundurkan diri sebagai komandan. Raja Pai pun menyetujui-nya serta membiarkan Ziyu hidup seperti rakyat biasa. Saat Ziyu hendak pergi, Raja Pai meminta Ziyu memperlihatkan lukanya dulu saat kalah melawan Yang. Ketika Raja melihat lukanya, ia mengetahui kalau luka itu adalah luka segar. Sebelum Raja menaruh kecurigaan, Ziyu mengatakan bahwa luka yang dulu sudah sembuh dan luka ini ia sengaja buat untuk menandakan kegagalannya mempertahankan kota Jing. Komandan Ziyu kemudian kembali ke goa untuk berlatih kungfu bersama Ziyu yang asli. Di sini, Ziyu asli berperan sebagai Komandan Yang yang akan memberikan gerakan-gerakan khas milik Yang. Di dalam perduelan nanti, ada 3 ronde. Jika Jing Zhao kalah 2 kali, maka ia akan kalah. Iya dong. Di tengah latihannya, Jing kewalahan menangkis serangan dari Ziyu. Hal itu tentu saja membuat Ziyu marah. Ziyu lalu memberikan serangan terakhir milik Yang, di mana serangan itu berupa memutarkan tubuh 60 derajat ke samping, dan setelah itu disusul dengan pukulan tongkat membelah semangka. Ziyu memberitahu Jing kalau dirinya hanya mengeluarkan setengah kekuatannya saja, tetapi Jing sama sekali tidak bisa menangkis serangan yang dirinya berikan. Sungguh sangat memalukan bagi dunia perdagangan. Di hari berikutnya, saat Raja sedang membuat konten menggambar, penasehat Liu Yan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Ternyata ia mendapatkan pesan balasan dari putra Komandan Yang yang menerima permintaan dari Raja Pai. Tetapi sayangnya putra Yang tidak menjadikan King Qing sebagai istrinya, melainkan menjadikannya sebagai selir. Tentu saja hal itu penghinaan bagi kerajaan Pai. Bukannya marah, Raja Pai malah setuju-setuju saja, yang membuat Putri Qing marah, begitu pula dengan jenderal-jenderal kerajaan, termasuk Jenderal Tianzang. Jenderal Tianzang lalu mengkritik sikap Raja Pai sebagai pengecut dan meminta izin untuk melawan Komandan Yang dan putranya. Namun Raja Pai malah memecat Tian dari jabatannya. Setelah Tian melepaskan jabatannya, Raja Pai mencoba memanah Tian, tetapi ia meleset dan mencoba lagi dari jarak dekat. King Ping lalu menghentikannya dengan menghalangi Tian. King mengambil belati pemberian putra Komandan Yang sambil memberitahu Pai bahwa dirinya menerima tawarannya sebagai selir. Di kerajaan Nan, Komandan Yang mengajari putranya cara bertarung menggunakan tongkat pedang. Setelah latihan, ayah dan anak ini membicarakan tentang Komandan Ziyu yang menantang duel untuk merebutkan kota Jing. Mereka juga mendapatkan kabar bahwa 2 orang terkuat di kerajaan Pai dipecat dari jabatannya, yang memungkinkan kekuatan mereka lebih unggul daripada Pai. Di tempat lain, tepatnya di Goa Rahasia,
Ziyu dan Jing Zhao terlihat akan melakukan latihan berikutnya. Di sini, Ai menyarankan Ziyu untuk mengajari Jing jurus lemah gemulai dalam menggunakan payung yin. Gerakan ini mengandung unsur kegelapan, air, dan kelembutan yang akan berfungsi sebagai penangkal tombak pedang dari Yang yang mewakili ilmu Yang, yaitu cahaya, api, dan maskulin. Ziyu pun setuju dengan saran Ai dan meminta Ai untuk mempraktekkan jurusnya. Ai lalu bertarung melawan Ziyu. Ia dengan lembut menangkis serangan dari Ziyu. Dan saat Ziyu memberikan serangan membelah semangka, ia dengan mudah menangkalnya dan berhasil melemparkan tongkatnya dari tangan Ziyu. Ziyu pun sedih kegirangan karena selama ini ada gerakan yang mampu menangkal serangan dari Yang. Ziyu kemudian menyuruh Ai untuk mengajari Jing gerakan Ying tersebut. Agar Jing dapat cepat dengan menguasai gerakan ini, ia harus memeluk Ai sambil mengikuti gerakannya. Keduanya lalu bersatu melawan Ziyu dan itu terbukti berhasil. Selesai latihan, Jing bermain seruling di hutan bambu. Ia lalu dihampiri Jenderal Tian yang menanyakan di mana beli seruling tersebut. Jing menjawab kalau dirinya beli di online shop. Jing kemudian memberikan seruling itu ke Tian, sehingga Tian bisa memerintahkan narapidana kerajaan yang tinggal di hutan bambu ini. Setelah itu, Jing membawa Tian ke komandan Ziyu di Goa Rahasia. Tian sangat terkejut ketika mengetahui kalau Ziyu yang asli ternyata bersembunyi di goa ini. Ziyu mengungkapkan kalau dirinya menggunakan Jing Zhao sebagai bayangannya. Ia juga mengungkapkan sebuah rencana besar, yaitu menggunakan 3 boneka sebagai sarana mewujudkan keinginan Ziyu. 3 boneka itu adalah Jing Zhao, Tian, dan Raja Pei. Jing bertugas berduel melawan Komandan Yang, sedangkan Tian bertugas membawa pasukan narapidana menyerang kota Jing dan merebutnya kembali. Jika itu berhasil, maka Ziyu akan membunuh Raja Pei dan menjadikannya dirinya sebagai raja. Ziyu juga mengiming-imingi Tian jabatan komandan setelah ia menjadi raja. Keesokan harinya, Tian mengajari para narapidana gerakan payung yin yang sudah ia pelajari dari Ziyu. Tian memberitahu mereka bahwa kita memiliki rencana besar untuk merebut kembali kota Jing. Sementara itu di Goa Rahasia, Ai, Ziyu, dan Jing terlihat sedang minum teh bersama-sama sambil membicarakan tentang keberadaan ibu Jing yang ternyata masih hidup. Ziyu mengungkapkan bahwa dirinya tahu keberadaan ibu Jing dan akan membiarkan Jing pulang jika ia berhasil mengalahkan Komandan Yang nanti besok. Jing pun semakin bersemangat untuk mengalahkan Komandan Yang demi melihat ibunya lagi. Selesai minum teh bersama-sama, Ai dan Jing kembali ke kamar. Karena ini malam terakhir mereka bersama, Jing pun menawarkan dirinya melakukan apa saja untuk Ai. Ai lalu meminta Jing untuk melakukan goyang pargoy di pojok ruangan. Namun tanpa Jing sadari, ternyata Ziyu mengintipnya dari lubang kecil, yang membuat Ziyu merasa jijik melihat Jing. Hari perdulan pun telah tiba. Jing mendatangi kota Jing dengan menggunakan rakit bambu besar yang di atasnya memiliki gambar yin yang. Jing lalu menantang Yang untuk turun ke rakit. Sebelum turun, putra Yang menyarankan ayahnya berhati-hati karena tidak mungkin Jing datang sendirian. Dan benar saja, tepat di bawah rakit ternyata terdapat Jenderal Tian beserta pasukan narapidana. Mereka bersiap-siap menyelam untuk memasuki kota Jing melalui jalur bawah. Di saat itu juga, Tian mengetahui kalau salah satu narapidana adalah Putri King, di mana King ini ingin sekali membantu Tian merebut kembali kota Jing. Kini duel antara Jing dan Yang pun dimulai.
Selagi keduanya berduel, kelompok Tian diam-diam menyusup ke kota sambil menebaki para penjaga musuh dengan busur tangan. Setelah itu, mereka menggunakan payung besi tajam sebagai senjata sekaligus sarana untuk menuju ke benteng Takeshi. Mereka muter-muter seperti terenggiling sembari menembaki para musuh yang juga menembaki mereka dengan panah. Setibanya di benteng, mereka mulai melakukan pertempuran jarak dekat dengan pasukan musuh. Sementara itu, Yang dan Jing terlihat masih bertarung satu sama lain. Di tengah pertarungan, Jing mampu menangkis beberapa serangan dari Yang. Saat Yang menggunakan jurus membelah semangka, Jing langsung mempraktekkan gerakan yang diajari oleh Ai. Gerakan itu berhasil membuat tombak pedang Yang terlempar, tetapi Yang dengan cepat meraih tombaknya kembali. Setelah itu, ia menyabetkan ke punggung Jing yang membuat Jing terluka parah. Kini perduelan pun dimenangkan oleh Yang. Jing tak terima kalau dirinya kalah. Ia malah ingin melanjutkan perduelan sampai mati, yang kemudian diterima oleh Yang. Sementara itu di atas tebing, putra Yang akhirnya turun tangan untuk menghadapi pasukan Tian. Ia lalu bertarung melawan Putri King dan berhasil membunuhnya dengan jurus membelah udel. Sebelum meninggal, Putri King mengatakan kepada putra Yang bahwa dirinya adalah orang yang akan menjadikannya selir. Putra Yang pun terkejut, dan di saat itu juga King menancapkan belati pemberian putra Yang ke kepalanya, yang membuat putra Yang mati di tempat. Sementara itu, Jenderal Tian menebas spanduk kerajaan Nan dan mengeklaim bahwa kota Jing berhasil direbut kembali. Komandan Yang yang mengetahui anaknya mati pun langsung emosi. Ia menyerang Jing dengan sangat brutal, yang membuat Jing terpental dan tertancap pucuk bambu. Ketika Yang hendak membunuh Jing dengan mata pisau payung, Jing lebih dulu menarik pisau tersebut yang membuat pisau itu secara spontan menebas leher Yang. Kini Yang pun meninggal menyusul anaknya dan perduelan itu dimenangkan oleh Jing. Setelah itu, Jing menemui ibunya di rumah yang sebelumnya sudah ditunjukkan oleh Ziyu. Di rumah itu, Jing menemukan bahwa ibunya sudah meninggal karena dibunuh. Bersama dengan itu, muncullah sekelompok ninja histori menyerang Jing. Tetapi nggak lama kemudian, ia diselamatkan oleh seorang pembunuh bayaran yang mengungkapkan kalau dirinya suruhan Raja Pei. Raja Pei dan anak buahnya lalu datang untuk menemui jasad adiknya. Raja sangat terpukul atas kepergian King dan menyesal karena telah membiarkan adiknya dijadikan selir oleh musuhnya. Di hari berikutnya, Raja Pei meresmikan kembalinya kota Jing bersama petinggi kerajaannya. Ia lalu menyambut kedatangan Komandan Ziyu atau Jing yang sepertinya belum mandi setelah perduelan. Raja Pei kemudian menyuruh semua orang untuk keluar dari ruangan kecuali Ai Jing dan penasehat Liu Yan. Sementara itu, Raja Pei diam-diam mengirim 3 pembunuh bayaran ke Goa Rahasia guna membunuh Komandan Ziyu yang asli. Rupa-rupanya, Raja Pei sudah mengetahui Ziyu serta tindakan apa saja yang telah ia lakukan. Kita kembali ke aula kerajaan, di mana Raja Pei secara langsung membunuh penasihat Liu Yan. Raja menjelaskan bahwa dialah penyebab adiknya terbunuh karena menyarankan untuk menikahkan King dengan putra Yang. Setelah itu, Raja Pei memberitahu Jing bahwa dirinya sudah tahu tentang Komandan Ziyu yang bersembunyi di Goa Rahasia. Raja sudah mengirim pasukan untuk membunuhnya, dan ia akan mewujudkan keinginan Jing yaitu menjadi komandan kerajaan asli dan menjadi istri sah Ai. Kok istri sih, Cok? Suami sah Ai. Di saat itu juga, datanglah pembunuh bayaran membawa kotak yang diduga terdapat kepala Ziyu di dalamnya. Ketika Raja membuka kotaknya, kotak itu ternyata kosong.
Dan bersama dengan itu, si pembunuh bayaran tiba-tiba menusukkan pedangnya ke perut raja. Ternyata dia adalah Xiu yang sebelumnya berhasil membunuh 3 pasukan raja. Xiu memberitahu Jing bahwa ibunya dibunuh oleh suruhan Raja Pei dan ia meminta Jing untuk memenggal kepala raja, sehingga Xiu bisa menggantikannya sebagai Raja Pei. Namun saat Jing hendak memenggal kepala raja, Xiu tiba-tiba akan menyerang Jing, tapi Jing lebih dulu menusukkan pedangnya ke tubuh Xiu. Jing tidak percaya dengan omongan Xiu dan ia yakin bahwa Xiu lah yang membunuh ibunya karena dia tahu lokasinya. Jing kemudian membunuh Raja Pei. Jing juga meletakkan pedang ke tangan Xiu agar seolah-olah Xiu lah yang membunuh raja. Setelah itu, ia pergi keluar ruangan untuk memberitahu Jenderal Tian serta bangsawan lainnya bahwa raja telah dibunuh dan dirinya berhasil membunuh pembunuh raja tersebut. Ai yang sok melihat pembunuhan itu pun berlari menyusul Jing, tetapi ia berhenti di belakang pintu karena melihat kejadian yang ada di luar ruangan. Apakah kejadian itu kejadian itu apa? Film pun berakhir. Oke, itulah alur cerita film Shadow. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, berhati-hatilah dalam mengecus udut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.